Kembali lagi di Breaking News TV One dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan kami Arga Dumadi yang berada di lokasi penambangan ilegal. Arga, seperti apa suasana evakuasi pagi hari ini? Ya, Prima dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa proses evakuasi hari kedua ini belum lama dimulai karena tadi sekitar pukul 8.30 ini apel baru dilakukan oleh tim gabungan yang merupakan gabungan dari Basarnas Cilacap, kemudian juga ada dari Polresta Banyumas dan kemudian juga ada dari TNI. Ini kami melihat tim-tim dari Basarnas satu persatu mulai turun ke arah galian, di mana memang kami awak media tidak dapat mendekat begitu. Mungkin dapat Anda saksikan di belakang saya ini sudah ada garis kuning di mana kami tidak dapat melewati garis-garis tersebut, pemirsa. Dan informasi yang kami dapatkan memang di hari ini pun juga fokusnya masih sama dengan hari kemarin, yaitu penyedotan air yang menggenang di dalam lubang galian itu. Karena memang dengan adanya air yang mengenang ini menyebabkan kesulitan bagi tim gabungan untuk melakukan evakuasi terhadap 8 penambang emas yang disebutkan ini sudah berada di dalam lubang galian tersebut sejak hari Selasa malam lalu. Dan informasinya saat ini ada juga tambahan 6 alat pompa air berkapasitas besar yang dioperasikan oleh tim gabungan. Harapannya adalah supaya genangan air ini betul-betul sudah dapat disedot hari ini sampai habis sehingga 8 penambang ini sudah dapat diselamatkan. Kami kabarkan kepada Anda untuk identitas dari 8 penambang tersebut. Yang pertama ada Cecep Suryana usia 29 tahun, kemudian juga ada Abdul Rahman 38 tahun, Ajat 29 tahun, Fatholis 32 tahun, Marmumin 32 tahun, Muhyiddin 44 tahun, Jumadi 33 tahun, dan Mulyadi 40 tahun. Yang mana 8 orang ini bukan merupakan warga Banyumas, namun mereka semuanya berasal dari Kabupaten Bogor. Dan memang informasi yang kami dapatkan di penambangan ini memang banyak penambang ini yang justru berasal dari kawasan Jawa Barat. Begitu, walaupun memang diinformasikan juga bahwa pentambangan yang ada di lokasi ini sebenarnya merupakan pertambangan ilegal di mana sempat ditutup di tahun 2021, namun ternyata secara diam-diam ini masih dioperasikan hingga saat ini. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa selain melakukan penyedotan terhadap air yang masih mengenang, ini juga dari tim gabungan berusaha untuk menutup lubang-lubang yang ini mungkin menjadi jalur dari air yang diduga merupakan air sungai yang berada di dekat kawasan penambangan ini yang mengalir ke dalam lubang-lubang penambangan ini. Di mana memang kesulitan selain adanya genangan air, disebutkan juga bahwa kedalaman dari lubang ini yang mencapai 60 meter dengan kondisi ini yang tidak lurus namun zigzag begitu. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa untuk lubang pertama ini bagian atasnya berbentuk vertikal sedalam 20 meter dan bagian pertama horizontal dengan panjang 10 meter. Sedangkan untuk bagian kedua ini vertikal 12 meter dan horizontal 9 meter. Bagian ketiga lubang vertikal sedalam 15 meter dan horizontal 3 meter. Dan begitu terus, jadi ini zigzag sehingga ini juga menimbulkan kesulitan bagi tim gabungan yang ini juga ada tim penyelam juga sebenarnya untuk melakukan penyelamatan ataupun juga evakuasi ke dalam lubang ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Ya, Arga, kita melihat tadi ada bentuk seperti lubang dengan dinding-dinding kayu. Apakah itu lubang tempat para pekerja tenggelam? Ya, kami masih belum dapat memastikan secara pasti karena memang di dalam lubang galian ini, maksud kami di area penambangan ini terdapat sekitar 30 hingga 35 lubang, sehingga kami masih belum dapat memastikan apakah lubang yang dimaksud ini merupakan lubang tempat para pekerja ini tenggelam. Begitu, Prima. Baik, Arga, kita tahu ini kan tambang ilegal ya. Tapi ketika para pekerja ini turun ke bawah galian, apakah ada pengawasnya yang bertugas ataupun yang mengantisipasi jika terjadi kebocoran, kemudian harus membawa alkon? Ya, Prima, informasi terakhir yang kami dapatkan memang untuk pertambangan ilegal ini tidak menerapkan peraturan keamanan layaknya pertambangan legal begitu, sehingga memang untuk pengawasan ini juga dilakukan secara minim. Bahkan ketika kejadian pada hari Selasa kemarin sekitar pukul 10 atau 11 malam pun
pihak-pihak yang berada di lokasi ini tidak langsung melaporkan ke pihak kepolisian ataupun juga pihak-pihak berwajib karena mereka mencoba untuk evakuasi mandiri mengingat statusnya ini yang bersifat ilegal. Namun ternyata mereka gagal dan pada akhirnya di malam itu juga mereka melakukan laporan ke Polsek sehingga memang dapat dikatakan untuk keamanan seperti pengawasan ini masih minim. Begitu, Prima. Kemungkinan ketika melakukan penggalian pukul 8 malam hingga pukul 11 malam terjadi kebocoran, ini posisi dari para pekerja ada di kedalaman berapa? Apakah Arga sudah mendengar informasi dari pihak berwajib? Ya, kami masih belum mendapatkan informasi tersebut, Prima, mengenai di mana sebenarnya lokasi dari para penambang ini. Bahkan kami juga masih belum mendapatkan informasi pasti berkaitan dengan tanda-tanda keberadaan dari para penambang ini hingga saat ini, begitu. Karena memang fokus dari para pencari ataupun juga tim gabungan saat ini adalah mencoba untuk menyelamatkan mereka semuanya dalam keadaan hidup dan mereka mencoba untuk menyisir seluruh titik begitu. Dan tentu saja ini baru bisa dilakukan ketika air sudah surut. Prima. Arga, ini ketika Anda di lokasi saat ini, siapa saja yang memberikan bantuan pertolongan untuk evakuasi selain pihak kepolisian dan Basarnas? Ya, sejauh ini yang kami lihat ini adalah tim dari Basarnas Cilacap, kemudian juga dari Polresta Banyumas dan kemudian juga dari TNI. Namun informasinya nanti ketika siang hari akan ada tim-tim lain yang berdatangan, hanya saja kami masih belum dapat informasi pasti dari mana tim-tim tersebut. Tampaknya ini juga akan ada tim dari PMI juga yang akan bergabung untuk memberikan bantuan dalam pencarian ini, Prima. Untuk evakuasi artinya pagi hari ini belum dilakukan ya, masih briefing saja? Ya, Prima, ini briefing baru saja dilakukan pada pukul 8.30 tadi dan kemudian ini kami melihat tim Basarnas sudah mulai menuju ke lokasi, jadi kami berasumsi bahwa mereka sudah mulai melakukan proses penyedotan air tersebut, Prima. Untuk kebutuhan listrik ini apakah bisa didapat dengan daerah sekitar? Untuk pengoperasian Alkonnya nanti? Ya, Prima, memang informasinya untuk 6 alat tambahan ini membutuhkan energi yang besar. Hanya saja memang masih belum ada informasi bahwa dari tim gabungan ini merasa kesulitan untuk mengoperasikan peralatan tersebut karena memang di kawasan ini juga sudah dialiri listrik dan tampaknya listrik masih belum menjadi permasalahan utama dalam pencarian ini, Prima. Baik, terima kasih Arga Dumadi. Saat ini pemirsa kami juga terhubung dengan kontributor kami yakni Ian Sutisna di sana. Selamat pagi, Ian. Pagi. Ian, bagaimana informasi yang sudah Ian dapatkan sejauh ini mengenai kejadian hilangnya para 8 pekerja ini? Ya, informasi yang saya dapat mungkin belum ada update terbaru, namun informasi yang saya dapat pada pagi ini bahwa memang petugas dari tim SAR gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan instansi lain untuk saat ini sudah melakukan penyusuran sungai untuk melakukan penambalan agar atau mencari resapan air yang masuk ke dalam lubang yang terjadi 8 penambang yang di dalam tersebut. Begitu. Baik. Ian, ini kemungkinannya air bocor tuh dari arah mana? Apakah dari lubang di sekitar atau dari sungai atau meluap dari atas atau seperti apa? Ya, untuk informasi detail terkait dari mana air datang ke dalam lubang tersebut, kita pun belum mendapatkan informasi tersebut. Namun petugas sendiri sampai saat ini tengah mencari di mana titik-titik lubang atau resapan air yang sampai masuk ke dalam lubang galian emas tersebut. Nah, sampai saat ini pun pihak dari Basarnas telah mendirikan posko dan di belakang saya bisa dilihat ada beberapa dokumentasi yang pada hari Rabu kemarin mereka melakukan penyedotan dan di mana titik tersebut dilakukan penyedotan dan di mana titik tersebut dilakukan penggalian. Begitu. Kalau bisa Anda gambarkan, Ian, seperti apa sih suasana di
tempat penggalian ini? Apakah memang masih sangat tradisional atau bagaimana? Iya, untuk sedikit digambarkan bahwa memang dilihat di tempat galian ini, kita lihat untuk rumah-rumah yang ditempati oleh para penambang ini terbuat dari kayu dan cukup sederhana yang dibuat untuk tinggal mereka. Namun untuk lebih dalam, untuk masuk ke dalam, kita pun belum bisa melihat karena memang pihak kepolisian untuk saat ini telah memasang garis polisi agar tidak ada warga ataupun orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam rumah tersebut. Namun untuk di saat ini terlihat batu di luar dari galian tersebut. Memang menurut informasi dari warga pun ini pun tambang ilegal. Namun kepastian ilegal tersebut belum ada wawancara resmi atau statement resmi dari pihak terkait, yaitu apakah dari kepolisian ataupun dari pihak-pihak lainnya. Itu. Hingga saat ini keluarga dari para korban apakah sudah ada yang ke lokasi atau menghubungi pihak berwajib? Ya, untuk informasi keluarga yang datang ke sini pun sejak tadi malam saya berada di lokasi yang korban 8 orang ini, belum terlihat keluarga yang datang ke posko yang sudah didirikan oleh Basarnas ini. Begitu. Namun untuk pihak keluarga yang menjadi korban ini apakah sudah diinformasikan oleh pihak berwajib bahwa keluarganya telah menjadi korban saat kecelakaan kerja? Ya, informasi yang saya dapat dari beberapa informasi atau informan bahwa pihak keluarga pun sudah diberi informasi dari pihak-pihak atau teman dari para penambang yang datang ke sini, dan pihak kepolisian pun sudah menghubungi atau memberitahu adanya kecelakaan yang melibatkan 8 orang tersebut. Baik, Ian, ketika pertama kali diinformasikan dari pihak penambang kepada pihak kepolisian bahwa terjadi kecelakaan, ini siapa yang menginformasikannya? Apakah pemilik lahan atau rekan-rekan dari para penambang itu sendiri atau mungkin pihak pemilik? Iya. Untuk secara detail terkait siapa yang melaporkan kepada pihak berwajib, kita pun tidak mendapatkan informasi lebih detailnya. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa adanya warga yang melaporkan kepada pihak berwajib adanya tragedi yang 8 orang ini. Namun informasi yang saya dapat, namun harus lebih dikonfirmasi kembali, adanya teman dari korban ini yang tidak ikut ke dalam lubang tersebut atau selamat. Namun sampai saat ini saya belum bisa melihat di mana satu orang itu dan siapa satu orang itu. Begitu. Baik. Kemudian Ian, satu pertanyaan lagi ini mengenai ketika terjadi pertolongan pertama dilakukan oleh para rekan-rekannya ini, apa saja upaya yang dilakukan sebelum akhirnya melaporkan ke pihak Basarnas pada Rabu siang kemarin? Untuk informasi apa saja yang dilakukan oleh para teman-temannya, mungkin saat ini saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut karena memang hingga detik saat ini saya tidak bertemu dengan pihak atau teman dari para korban ini atau rakyat atau warga yang ada di sekitar rumah ini. Apakah memang pertolongan apa yang dilakukan oleh teman-temannya ini atau warga ini terhadap 8 orang ini, begitu. Baik, terima kasih Ian Sutisna atas laporan Anda. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali usai jeda sesaat lagi.